Sungai Lolo, Pasaman pada tanggal 26 Juli 1981 silam. Merupakan salah satu guru MDTA Marhamah Boto Tangah, Kota Padang semenjak tahun 2011 lalu hingga saat ini. Beliau mengenyam pendidikan dasarnya di SD Negeri 13 Muaro, Sungai Lolo. Kemudian dilanjutkan pada tingkat sanawiyah di Pesantren Mustafawiyah Kota Baru Madinah, Sumatera Utara. Dan untuk tingkat aliyahnya masih di Pesantren Mustafawiyah Kota Baru Madinah. Ustadz yang sering kita saksikan kajiannya di TPRI Sumbar ini merupakan salah satu alumni S1 Program Pendidikan Agama Islam Stayastis Padang dan S2 Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selain mengajar di MDTA Marhamah, beliau juga telah memiliki pengalaman mengajar di berbagai PPQ dan MDTA semenjak 21 tahun silam, yakni sebagai imam dan guru TPQ Masjid Ihsan Muhammadiyah Bandar Buat semenjak tahun 2002 sampai 2006. Sebagai imam dan kepala TPQ Masjid Al-Aziz Ibnu Abdus Salam Boto Tangah pada tahun 2006 sampai 2011. Juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Bekerjasama TPQ TKA Kelurahan BKG pada tahun 2006 sampai 2011. Serta guru TPA TPSA Masjid Al-Furqan Bilangkut semenjak 2001 lalu hingga 2022 ini. Sementara untuk di MDTA Marhamah, beliau telah mengajar dari tahun 2011 lalu hingga saat ini dan diamanahi sebagai wali kelas 4 MDTA. Dalam proses belajar mengajar di MDTA Marhamah, beliau menggunakan beberapa metode dalam penyampaian materi. Di antaranya adalah metode ceramah, metode praktek, metode kisah, metode muhafazah, metode bahsul masail, serta metode diskusi. Sedangkan untuk metode pembelajaran Al-Quran, beliau kerap menggunakan metode membaca berantai, yakni membaca Al-Quran dengan bacaan bergantian dan bersambung. Metode kuis tebak hukum tajwid, metode tiru, metode tadarus, metode ceramah, serta metode Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ibu Dewan Hakim, yang kita hormati para panitia, yang kita hormati para peserta lomba guru teladan diniyah, yang kita hormati Bapak Ibu supporter dari masing-masing kecamatan. Ada supporter dari Kecamatan Boto Tangah? Oh ya, ada. Terima kasih. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu dewan juri dan Bapak Ibu semuanya penonton, perkenalkan saya adalah Suherdi MPD, asal kampung adalah Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapatunggul Selatan, yaitu Kabupaten Pasaman. Dan saya sebagai guru MDTA Marhamah Kecamatan Boto Tangah. Sedikit Bapak Ibu jemaah dan Bapak Ibu dewan juri, MDTA Marhamah itu berada di yayasan, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Marhamah di daerah Boto Tangah, tepatnya Kelurahan Paruputabe, di mana yayasan itu ada di bawahnya lembaganya, ada SD, ada MDTA, ada namanya TK. SD itu namanya SD Plus, plusnya itu salah satu adalah MDTA Marhamah. Jadi SD langsung mengaji, ada MDTA-nya di sana. Dan saya itu sebagai wali kelas 4A MDTA Marhamah. Adapun program unggulan dari MDTA itu adalah ada namanya tahfiz, di mana setiap hari kita melaksanakan tahfiz terhadap anak kita. Alhamdulillah anak kita sudah banyak yang hafal, sudah ada yang hafal itu di kelas 4-nya juz 30. Sudah itu ada pidato cilik, ada nasib potret, ada drum band, ada taktik dasar dan praktik penyelenggaraan jenazah.
Berikutnya penghargaan yang pernah, ini salah satu penghargaan dari sekian banyak ya. Di antaranya juara 1 lari sprint putra Porsadin Kota Padang tahun 2019, juara 2 Pusi Islami Putri Porsadin Kota Padang 2019, serta juara pada bidang azan lari sprint puisi Islami tingkat kecamatan. Ini inti metode pembelajaran yang saya lakukan di MDT Amarhamah itu adalah, saya kan guru kelas 4 Bapak Ibu, bukan kelas 1-2. Kalau 1-2 barangkali ada metode ikro'nya. Seperti biasa, bagaimana pembelajaran seperti pendidikan pada umumnya. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana ketika penyampaian materi itu kan ada dua, ada materi Al-Quran, ada materi keislaman, seperti akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab. Nah, jadi ini adalah metode pembelajaran materi-materi Islam. Yang kedua metode praktek, metode di mana kita mengajarkan sholat misalnya, mengajarkan wudhu, langsung kita praktekkan. Yang ketiga adalah metode kisah, di mana kita memberikan sejarah-sejarah, kisah-kisah terhadap anak-anak kita. Berikutnya adalah metode muhafazah, yaitu hafalan, di mana ketika mempelajari ataupun mengajarkan Al-Quran, hadis misalnya, tentu kita hafal, kita menghafalkan kepada anak, dan anak minta untuk menghafal materi-materi yang kita ajarkan. Yang berikutnya adalah metode pembahasan masalah-masalah. Jadi ketika ada masalah siswa kita, santri kita, apakah masalah individunya, masalah tentang pelajaran, kita bahas. Yang terakhir adalah metode diskusi. Berikutnya adalah metode pembelajaran Al-Qur'annya. Yang tadi adalah metode tentang materi ataupun bidang studi Al-Quran di MDTA. Ini yang pokok metode pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah metode membaca berantai. Ini barangkali sering kita laksanakan, bahwa ketika kita memulai membaca Al-Quran, guru membaca Al-Quran, anak-anak yang satu membaca, yang satu lagi menyimak, yang satu lagi membaca berantai, sehingga semuanya membaca Al-Quran. Yang kedua adalah metode asistensi, di mana bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak, ada 1, 2, 3 orang anak-anak yang menonjol kepandaiannya, keterampilannya meningkat, lalu kita minta anak ini untuk mengajarkan kepada rekan-rekannya yang kurang. Jadi metode asistensi. Yang ketiga adalah metode kuis tebak hukum tajwid, di mana kelas 4 itu sudah mempelajari seluruh hukum tajwid. Ketika kita membacakan Al-Quran ataupun anak-anak yang tadi membaca Al-Quran, ketika ada hukum-hukum tajwid itu kita stop. Apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya anak? Nah, itu namanya adalah metode tebak hukum tajwid. Berikutnya adalah metode tiru, bahwa ketika metode tiru itu adalah maksudnya kita memberikan pelajaran bacaan Al-Quran yang benar kepada anak-anak kita. Anak-anak tolong tiru ini. Bagaimana pembacaan huruf qalqalah? Allah aja. Jadi kita tiru materi itu, kita berikan peniruan kepada anak-anak, lalu anak mengulangi ataupun meniru apa yang kita baca. Berikutnya adalah metode pembelajaran Al-Quran adalah metode mengulang. Kita tahu Bapak Ibu Dewan Hakim dan Bapak Ibu semua, tidak semua anak-anak itu yang cepat pandai membaca Al-Quran. Jadi ketika anak-anak itu ada yang lambat pandainya, apalagi ayat-ayat ada yang sulit, lalu kita lakukan metode mengulang, sehingga anak kita itu bisa membaca Al-Quran hingga habis. Jadi dengan metode tadi yang saya sampaikan ini, metode membaca berantai, metode asistensi, metode kuis tebak tajwid, metode meniru bacaan-bacaan kita, sudah tuh metode mengulang, insya Allah anak-anak kelas 4 itu merata semuanya pandai membaca Al-Quran. Terbukti belum pernah sejarahnya MDTA Amarhamah belum ada yang tidak lulus ujian akhir madrasah. Setiap tahun ujian madrasahnya uangnya selalu lulus, karena kita melaksanakan praktek meniru. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jemaah, ini sudah saya lakukan dari 21 yang lalu, di mana saya sudah banyak pengalaman membaca Al-Quran, pengalaman mengajarkan bacaan Al-Quran, baik itu di TPQ, dan saya pernah menjabat ketua Badan Kerjasama TPQ, dan saya aktif di MDTA. Insya Allah pengalaman ini menjadi modal dasar saya untuk mengajarkan MDTA di Amarhamah ini.
Demikian barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.